Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara-saudara eh, untuk membakar hati, menggelorakan jiwa, menyalakan semangat untuk menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa dan benar-benar memiliki pengakuan dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan dikatakan kita harus serupa dengan Yesus. Itu sebenarnya secara tidak langsung juga mau mengatakan maksud saya. Agar kita juga bisa mencapai keadaan di mana Bapa di surga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan tentu saja kalau kita bisa menjadi serupa dengan Yesus, pengakuan tersebut bisa kita capai atau kita miliki, saudara. Kita harus berambisi kuat yang tadi saya katakan, nyalakan semangat gairah, kobarkan niat, kobarkan dalam jiwa kita kerinduan saudara untuk menjadi seorang yang benar-benar mendapat pengakuan dari Allah. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Misalnya nama saudara Susan, kamu anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kalau nama saudara misalnya Laruna, inilah kamu anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jessica Claudia Huta Barat, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ferdinand Wongkar Samuel H. Holongan Silain, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, kita berkerinduan memiliki sertifikat itu. Dari sejak dini hari tadi saya berpikir terus, bagaimana aku bisa memiliki sertifikat itu? Apakah aku sudah mendapat sertifikat tersebut? Tidak yakin banget, saudaraku. Bagus kita sadar kita belum yakin banget. Jangan merasa kita ini sudah memiliki keadaan yang berkenan lalu kita tidak berjuang padahal kita belum berkeadaan berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama, nyalakan kerinduan itu. Kalau tidak ada kerinduan yang kuat, niat yang kuat, hasrat yang kuat, tidak mungkin orang mencapainya, saudara. Tidak mungkin. Yang memiliki hasrat saja belum tentu mencapainya, apalagi yang tidak memiliki hasrat. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak memiliki hasrat, saudara? Niat, kerinduan, ambisi untuk mendapatkan sertifikat, yaitu pengakuan bahwa kita berkenan. Saudaraku, yang pertama, saudara, siapapun Tuhan masih beri kesempatan. Banyak saudara yang salah jalan,
Kita pun semua juga orang-orang yang rusak dan brengsek. Ada yang pertama lewat chatting bahwa anaknya sudah hamil, pernah hamil, salah langkah, hamil di luar nikah. Orang bisa salah. Semua orang bisa salah. Bisa hamil di luar nikah, juga bisa membunuh orang, bisa juga korupsi, dan lain sebagainya. Apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan ampuni. Tentu dengan satu tekad niat tidak berbuat dosa lagi. Banyak di antara kita, banyak semua kita orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan memberi kita kesempatan untuk datang kepada Bapa. Bukan hanya menerima pengampunan dosa, tapi juga pembenaran dianggap benar. Setelah dianggap benar, kita harus belajar untuk bisa berkeadaan benar-benar benar. Dan ini perjuangan yang berat. Ya, yang saya khotbahkan kemarin, perjuangan yang mustahil. Sampai pada pengalaman bahwa ini berat, mustahil. Tetapi kalau sudah sampai titik di mana orang berjuang, maka yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Saudaraku sekalian, ini loh saudara yang Allah kehendaki. Nah, kenapa gairah untuk menjadi seorang yang mendapat sertifikat, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, kurang menyala, bahkan tidak menyala. Karena kita telah membagi hasrat kita kepada banyak fokus, pada banyak hal, saudara. Ini masalahnya. Kalau kita benar-benar mau, saudara, ya, mau menjadi seorang yang mendapat pengakuan dari Allah Bapa. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kita harus berani membuang semua hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan mengatakan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Artinya semua keinginan kita harus ditujukan bagi kesenangan hati Tuhan, kesukaan hati Tuhan, kepentingan kerajaan Allah, sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Untuk itu ya orang harus mempersoalkan apapun yang dia lakukan dalam hidup ini. Nah ini yang penting saudaraku sekalian. Saudara harus berani membunuh semua keinginan, hasrat, ambisi yang tidak sesuai kehendak Allah. Ingat tadi sudah saya katakan, karena Allah mengendaki baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Berarti ya semua yang kita lakukan harus untuk kepentingan Tuhan, untuk kesukaan hati Allah. Maka tidak ada sesuatu yang kita pikirkan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan yang bertentangan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Dan itu sebuah keniscayaan, itu bisa. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus serupa dengan Yesus. Jadi yang pertama buang semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya juga kita harus hidup suci. Ayo kita hidup suci. Kesucian itu kita bangun secara natural lewat setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan, perbuatan kita. Haleluya, saudara. Yang kedua, mengapa orang tidak memiliki gairah gelora untuk mendapatkan pengakuan dari Allah, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Karena sudah bermental blok, sudah berpikir salah, itu berpikir bodoh.
sudah berpikir bahwa seseorang tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin serupa dengan Yesus. Ini orang menghina firman Tuhan, saudara. Orang-orang seperti ini menghina, melecehkan firman Tuhan, dan menganggap Allah itu bohong. Tuhan yang berkata kok, kamu harus sempurna seperti Bapa. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan yang mengatakan kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Firman Tuhan yang mengatakan kita harus serupa dengan Yesus. Loh kok bisa Anda berkata tidak mungkin? Saudara dengar siapa? Saudara ikuti siapa? Ayo kita menyalakan gelora, semangat, gairah, komitmen untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Allah. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya bisa mengerti mengapa ada janji firman Allah bahwa kita bisa dimuliakan bersama Yesus. Mengapa? Karena ada kemungkinan orang percaya mendapat pengakuan yang sama seperti yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, saudaraku, ini pesan Tuhan bagi kita hari ini. Dan ini yang juga menyemangati saya, saudara, sejak dini hari tadi untuk berdoa dan mohon satu hal ini. Bisa memiliki sertifikat dari Bapa. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ayo kita berlomba untuk ini, saudara. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan doa bersama dan mendengar firman-Mu saat ini. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan Bapa. Semua persoalan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Allah Bapa. Terimalah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.